Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di bulan yang baru, kita ada di hari yang baru, di minggu yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu,
Kami selalu percaya dan akan terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena itu kami hadir, kami beribadah saat ini Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Allah kita baik Bapak Ibu Saudara, amin. Seberapa banyak dari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu memberkati kita, amin. Tuhan yang setia di pihakku, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar.
ditebus oleh darah Yesus. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mari kita terus menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
Lambaikan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Mari kita sembah, mari kita memuji, mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada lama Yesus, haleluya, haleluya. Allahku besar, Allahku hebat, Allahku ajaib, layak dipuji, layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sungguh tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami menikmati-Mu Yesus. Kami menikmati-Mu Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya tiba, kami mau mendengar firman-Mu. Layakkan, kuduskan, dan urapi kami semua, sehingga tanpa terkecuali kami semua diberkati lewat firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Sebab Tuhan dan oleh Tuhan kita semua masih diizinkan oleh Tuhan beribadah, meskipun kita beribadah secara online. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Tuhan bisa ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya ada di satu gedung gereja. Tuhan juga ada di rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Jangan Ada Batu Sandungan. Saya akan bacakan Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 165. 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sebagai pendahuluan, di dalam kita ini maju, di dalam kekristenan kita, kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin lebih dekat, kalau kita ingin lebih intim dengan Tuhan, pasti ada batu sandungan yang jadi penghambat. Ya. Tujuannya apa? Agar kita tidak dapat mencapai goal, agar kita tidak mencapai tujuan, agar kita tidak mencapai bagaimana kita menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, batu sandungan itu tentu tujuannya supaya orang jatuh. Nah, saya bacakan kitab Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini katakan banyak yang memperhatikan kita, banyak yang melihat kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau next level, kalau kita mau maju, kalau kita ingin terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, selalu ada batu sandungan. Nah, dari sekian banyak batu sandungan, salah satunya batu sandungan orang Kristen yaitu rasa sakit hati. Rasa sakit hati. Kalau selama ini saudara beribadah, melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi saudara terus sakit hati. Saya tidak tahu dengan masa lalu saudara, masalah dengan keluarga, masalah dengan orang lain, dan masalah dengan siapapun. Jadi rasa sakit hati itu artinya merasa tak senang, benci, dendam. Misalnya karena dihina, ya, karena pernah disakiti dan lain sebagainya. Jadi punya masa lalu yang tidak baik misalnya. Tetapi itu terus saudara pelihara, terus ada di dalam hati dan pikiran saudara, yaitu rasa sakit hati. Yang kedua, coba kita lihat Ibrani pasal 12, akibat orang yang selalu sakit hati. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi akibat orang yang selalu sakit hati, pertama kita baca dari ayat ini, akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan kekacauan. Orang tersebut memiliki roh atau pikiran untuk selalu menjadi troublemaker, selalu bikin masalah, sebab dia punya sakit hati. Rasa sakit hatinya itu dia ingin timpakan, dia balaskan kepada siapapun juga. Nah, yang kedua dikatakan orang yang sakit hati itu mencemarkan banyak orang. Dia merusakkan lingkungannya, dia mengotori lingkungannya, dia mengotori dirinya sendiri, dia mengotori keluarganya sendiri, dan dia juga akan mengotori, mencemarkan masa depannya sendiri. Jadi kita lihat yang ketiga di dalam Ibrani ini dikatakan pikirannya jadi cabul, penuh dengan nafsu yang rendah katanya. Jadi pikirannya ini selalu kotor. Nah, orang kalau punya sakit hati itu bagaikan kanker, bagaikan penyakit secara rohani. Dan yang keempat menurut ayat tadi,
orang yang selalu sakit hati tertolak hidupnya. Saudara bisa bayangkan kalau orang merasa tertolak, ya, dia merasa minder dan dia merasa ingin membalas, ya, dia ingin merusak sebab tertolak. Dan ayat tadi dikatakan seperti Esau sampai tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya, selalu merasa tertolak. Nah, itu orang yang sakit hati. Sekarang yang ketiga, sakit hati yang dimaksudkan itu apa? Kejadian pasal 4 atau bagaimana? Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, maksudnya Adam, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya maram. Ayat ini katakan Kain sakit hati kepada Habel. Sebab apa? Sebab merasa iri. Dan Kain juga sakit hati kepada Tuhan. Sebab korbannya tidak diindahkan. Dia merasa dibedakan dengan Habel. Dan kalau saudara perhatikan singkat cerita, akhirnya ada di pikiran dan hati Kain untuk niat membunuh Habel. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada suami dalam rumah tangga sakit hati, kalau ada istri dalam keluarga sakit hati, kalau ada anak-anak yang punya sakit hati, dia akan membunuh banyak orang, dia akan merusak. Kejadian pasal 27 misalnya, Kejadian pasal 27 akibatnya apa? Kejadian pasal 27 masih kisah tentang orang yang sakit hati. Kejadian 27 ayat 40. 27 ayat 40. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kalau saudara perhatikan, ini tentang Esaf dan Yakub. Sebenarnya Esaf dan Yakub ini kembar, tetapi yang keluar duluan Esaf. Dan Alkitab mencatat Esaf ini terluka hatinya. Esau atau Esaf ini sakit hati kepada Yakub. Saudara bisa bayangkan orang sakit hati itu bisa dendam, benci bertahun-tahun, lama sekali. Dan itu tidak mudah dihapuskan, tidak mudah dibersihkan dengan hand sanitizer. Tidak bisa dibersihkan dengan bensin. Sakit hati. Nah, saudara juga bisa bayangkan orang kalau sakit hati dalam pernikahan, suami istri tidur bersama, tinggal bersama, tetapi mereka saling menyimpan sakit hati. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan rumah tangga ini. Begitu juga orang kalau kerjasama bisnis, kerjasama dalam bidang apapun juga, kalau ada sakit hati,
Satu saat bisnis kerjasama itu akan pecah. Begitupun rumah tangga akan terjadi perceraian. Dan banyak kisah nyata sakit hati itu berakhir salah satunya dengan kematian. Sakit hati, ya. Sampai-sampai orang katakan sakitnya itu sampai di sini nih, mungkin tembus sampai di belakang, atau sakitnya sampai muncul ke atas kepala. Ya. Dan saudara-saudara, ada begitu banyak kematian-kematian rohani, kematian-kematian masa depan, kematian-kematian bisnis. Why? Mengapa? Sakit hati. Tuhan menolong kita bersama. Sekarang saya mau masuk ke bagian yang keempat. Contoh orang yang tidak sakit hati. Kejadian 42. Saudara mungkin sakit hati dengan orang tua. Sebab saudara dari kecil merasa tertolak. Sebab saudara dari sebelumnya sudah ingin digugurkan, ditolak dalam keluarga. Kehilangan cinta kasih, tertolak. Dan membuat saudara sakit hati. Ya. Kejadian 42 ayat 6 dan 7. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Nah, ayat 24, saya langsung pindah ke ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kita tahu semua kisah nyata tentang Yusuf. Yusuf ditolak, dibuang, dijual oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan punya rencana dahsyat atas Yusuf ini. Dan kalau saudara perhatikan, akhirnya Yusuf melewati proses lika-liku hidup, ya, sampai dia mau diperkosa sama Cikpo atau istrinya Potifar, ibu Potifar, sampai dia difitnah, dimasukkan penjara, dibohongi, abang-abangnya menjual dia, dijadikan budak belian. Saudara-saudara, tragis nasib Yusuf ini. Tapi saudara tahu, ketika Yusuf berjaya, ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, di tempat, di posisi yang luar biasa. Ketika abang-abangnya datang cari makan, minta makan, sebab saat itu terjadi kelaparan. Saudara lihat, Yusuf tetap tidak sakit hati. Apalagi coba saudara lihat ayat 9. Ayat 9 dikatakan begini. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat, lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Jadi Yusuf ingat tentang mimpinya, bagaimana seluruh keluarganya menyembah dia, ya, sujud kepada dia. Dia ingat itu, ya. Kalau saudara perhatikan, artinya Yusuf ini sadar betul akan rencana Tuhan di dalam dirinya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan itu punya rencana masa depan yang lebih baik untuk kita. Kalau toh hari-hari ini kita sepertinya dimarginalkan, disepelekan, dianggap enteng, dihina, ada rencana Tuhan yang luar biasa sebenarnya dalam hidup kita. Untuk itu jangan suka sakit hati.
Jangan menyimpan kepahitan di dalam hati. Sebab kalau saudara sakit hati dan menyimpan kepahitan di dalam hati, rencana Tuhan akan bubar. Rencana Tuhan yang dahsyat dan hebat itu akan hancur. Tapi lihat Yusuf, dia tahu betul, dia sadar betul bahwa ada rencana Tuhan di dalam dirinya. Makanya dia kaitkan, dia ingat-ingat mimpinya itu. Dia tahu ini Tuhan sedang proses aku. Dan kalau saudara perhatikan, contoh yang kedua, contoh yang paling sempurna adalah Yesus. Yesus di Bukit Golgota, dia tidak sakit hati terhadap penjahat yang di sampingnya. Tadinya dua-duanya sama-sama mengolok Yesus. Tapi yang satu, detik-detik terakhir dia bertobat. Tapi Yesus tidak katakan, tadi kamu kan ngolok. Tapi Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus tidak sakit hati. Apalagi dengan orang-orang, salibkan. Orang-orang yang menghina, mengolok. Orang-orang yang memahkotai kepala Yesus dengan mahkota duri. Yang mencambuk dan lain sebagainya. Jangan-jangan di antara mereka itu keluarganya pernah yang sakit disembuhkan, pernah ikut makan roti mujizat dari Yesus, pernah banyak menikmati kebaikan-kebaikan Yesus. Tapi Yesus tidak sakit hati. Bahkan ketika Yesus ada di kayu salib, dia masih bisa berdoa, Bapa ampuni mereka, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Orang yang tidak punya sakit hati, dia mendoakan berkat untuk orang lain, untuk musuhnya. Orang yang tidak punya sakit hati, dia mendoakan pengampunan bagi musuh-musuhnya. Dia tidak pernah berpikir, ya, jahat dibalas dengan jahat. Oke, nomor 5. Coba kita mau melihat orang yang sakit hati dan mengalami pemulihan. Contoh yang ada di dalam Alkitab, misalnya Ayub, kitab Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat 1 sampai 16. Ayat ini saya baca seluruhnya. Tetapi Ayub menjawab, 23 ayat 1 sampai 16. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan ku penuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasanya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri terhadap diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakim untuk selama-lamanya. Saya tidak bacakan seluruh ayat ini sampai di ayat 16. Tapi kalau saudara baca dari ayat ini, Ayub merasa sakit hati kepada Allah. Ayub merasa sakit hati kepada Allah. Sebab apa? Sebab ujian yang dia hadapinya. Dia mengalami banyak ujian. Dia protes kepada Allah. Sakit hati. Coba saya buka Yeremia 12, kitab Yeremia 12 ayat 1 sampai 4. 12 ayat 1 sampai 4. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana
hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelian, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelian. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan tentang pengalaman, balik lagi ke Ayub tadi, saudara-saudara. Ayub dia merasa, aku tak berdosa, aku tak bersalah. Kenapa Allah izinkan aku harus mengalami habis keluargaku, habis seluruh hartaku? Tadinya Ayub tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi kalau saudara perhatikan, Ayub pasal 42. Ayub pasal 42, saya baca ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita baca, saudara-saudara, setelah itu Ayub sadar, ya. Ayub sadar, Ayub buang semua rasa sakit hati kepada Tuhan. Dia tadinya menuduh Tuhan itu tidak adil. Dia selama ini beribadah baik, tetapi dia harus mengalami ujian yang begitu berat. Tapi kalau saudara perhatikan dari ayat ini, Ayub mengalami pemulihan. Dan kalau saudara baca ayat 10, Ayub pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi kekayaannya 2 kali lipat dia dapatkan kembali. Dia juga punya anak 10 lagi yang ganteng-ganteng kayak saya ini, cantik-cantik. Dan kalau saudara perhatikan dari ayat ini di bagian terakhir pasal 42 ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Ayub dipulihkan dan dia juga dapat bonus 140 tahun lagi usianya ditambahkan oleh Tuhan. Jadi orang kalau alami pemulihan dari Tuhan, dia selalu alami mujizat 2 kali ganda. Amin. Kalau Tuhan pulihkan kita, 2 kali ganda yang akan kita alami. Seperti Ayub mengalami pemulihan. Jangan ada sakit hati di antara kita. Jangan simpan sakit hati. Jangan ada akar pahit. Mungkin engkau disakiti oleh mertua, oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik, oleh teman, atau oleh orang yang pernah engkau bantu dan tolong, tetapi orang itu balas jahat dengan kita. Jangan sakit hati. Oke, bagian yang terakhir, obat orang yang sakit hati. Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang pertama, obat orang yang sakit hati, dia selalu berusaha hidup damai dengan semua orang, ya. Dan dikatakan berusaha hidup kudus. Jadi artinya orang hidup kudus itu bukan hanya perkataannya baik, bukan hanya suka menolong orang, tapi hati dan pikirannya itu juga tidak sakit hati, tidak membenci orang lain, tidak membalas jahat dengan jahat. Jadi saudara berupaya, saudara harus melatih, saudara harus berusaha untuk hidup damai. Ya, berusaha sedapat mungkin orang itu meskipun menyakiti kita, mengganggu kita, merusak kita, kita terus berusaha untuk hidup damai. Yang kedua, kita harus selalu minta kemurahan Tuhan supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Supaya Tuhan selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Alkitab katakan, kasih karunia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Makanya tiap pagi kita harus datang kepada Tuhan lewat doa dan baca firman. Kita harus menyenangkan hati Tuhan supaya kasih karunia-Nya itu, anugerahnya itu, kemurahannya limpah atas kita. Sebab kita limpah dengan kemurahan dari Tuhan, maka kita pun akan limpah dengan kemurahan kepada orang lain. Kita akan mampu mengampuni orang lain. Kita akan mampu bermurah hati kepada orang lain. Sebab apa? Sebab kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita ini juga masih bisa bersalah. Kecuali kalau kita ini tidak bisa salah, tidak pernah salah kepada orang lain. Mungkin ada alasan untuk kita sakit hati kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita sendiri juga suka nyakitin orang. Kita sendiri juga masih bisa memfitnah orang, bohong sama orang, menjatuhkan orang. Ya. Maka dari itu sadarilah bahwa kita juga masih bisa bersalah. Ya. Tuhan mengajar kepada kita, ampunilah kami Tuhan, di dalam Yesus mengajar doa Bapa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang lain. Tak akan ada pengampunan kalau kita tidak mengampuni orang lain. Nah, kalau kita mampu mengampuni orang lain, berarti kita sadar bahwa kita juga masih bisa bersalah kepada orang lain. Puji Tuhan, malam ini kita ada perjamuan kudus. Biar malam ini benar-benar kita bebas dari rasa sakit hati, sehingga hidup kita terus makin dekat kepada Tuhan. Doa-doa kita dijawab dan kita bisa menang menghadapi krisis corona ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Mari kita semua berdiri. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu. Mari kita tahu
Buka di dada kita. Amin, amin. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi katakan, Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekarang saudara di rumah masing-masing bagikan atau siapkan hosti, roti dan anggur, dan saudara siap kita bersekutu di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus malam hari ini. Kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disutikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disutikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disutikan oleh darah Yesus. Katakan, dosaku disucikan, dosaku disutikan oleh darah Yesus. Semua di rumah masing-masing kalau sudah memegang hosti, angkat hosti ini setinggi-tingginya, letakkan cawan di depan saudara, depan dada saudara. Jangan ada yang main-main, dan jangan dulu dimakan, dan jangan dulu diminum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan, jangan dulu minum. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tak bercacat celah, sudah hancur di kayu salib. Dan tubuh yang berkuasa itu, bilur-bilur yang berkuasa menyembuhkan itu, sekarang menyatu dengan tubuh kami yang sempurna, ada di dalam tubuh kami yang tidak sempurna. Yang kuat sekarang ada di dalam tubuh kami yang kuat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuhmu. Sekarang angkat cawan ini setinggi-tingginya. Letakkan tangan kiri di depan dada saudara. Jangan dulu minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Sekarang angkat kedua tangan saudara bersyukur. Darah yang suci dan mulia, darah yang berkuasa menyucikan dosa, sekarang menyatu dengan hidup kami orang berdosa ini. Ada pemulihan, ada pemulihan, ada pengampunan dari Tuhan. Kami tidak mau sakit hati lagi, kami buang jauh-jauh sakit hati. Engkau ganti dengan anugerah, Engkau ganti dengan kedamaian dan ketenangan. Dan kalau tubuh dan darahmu menyatu dengan hidup kami, berarti seluruh pribadimu ada di dalam hidup kami. Untuk itu kami tidak takut apapun yang akan terjadi. Ada masa depan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, kami kalahkan virus corona ini. Dalam nama Yesus kami tolak virus corona ini. Dalam nama Yesus yang sudah terpapar sembuh oleh bilur-bilur oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Ada kemenangan bagi kami. Ada kebebasan bagi kami malam hari. Yang sakit dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Ada pemulihan dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Meskipun sedang krisis terjadi, Tuhan memberikan perbedaan dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau sakit hati. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Seminggu ke depan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan anakmu ini, dibuat Tuhan berhasil. Sementara mereka di rumah saja, Engkau tetap jagai, lindungi. Engkau tetap tolong keharmonisan rumah tangga dan keluarga anak-anak Tuhan. Supaya mereka dengan virus corona ini jangan sampai kehilangan semangat. Jangan sampai mereka kehilangan visi ke depan. Terima kasih Tuhan. Virus corona ini akan segera berlalu, akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami akan melakukan aktivitas seperti biasa lagi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong pemimpin-pemimpin dunia, bahkan pemimpin-pemimpin di negara kami Indonesia ini, dengan kebijaksanaan keputusan mereka membuat keputusan itu tepat dan kena sasaran, dan beri kemampuan kepada kami rakyat untuk tunduk taat kepada perintah-perintah pemerintah dan keamanan, supaya virus corona ini lebih cepat bisa kita taklukkan dan kalahkan. Terima kasih Tuhan, semua yang melayani ibadah online ini dan semua yang sudah ikuti ibadah Jemaat Sahabat Allah Sumeneb, Friend of God Ministry yang di Surabaya, dan semua yang ikuti menonton atau beribadah lewat tayangan kebaktian online kami ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Sekarang tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam acara doa malam hari Rabu dan ibadah raya hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.